Halo teman-teman, nama saya Jidan. Di sini saya akan mereview proyek PHP saya dengan database MySQL. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan saya juga punya media sosial di sini. Jadi kalian bisa follow media sosial saya di Instagram. Oke, kita lanjut ke proyek. Di sini saya buat database. Jadi modulnya dulu. Jadi di sini ada database.php. Nah, di sini itu saya bikin kelas database. Kemudian saya pakai teknik yang namanya PDO. Jadi saya tulis DB hostnya di dalam INV ya. Oke, kalau kalian mau lihat di sini, ini dia. Nah, di sini saya pakai database ini dengan nama quiz. Nah, saya buat tabelnya itu di dalam codingannya ya. Jadi saya buat tabelnya nggak di PHP MyAdmin. Oke, kita lihat di dalam konstruktor. Kita bikin DSN-nya, kita bikin optionnya, dan kita bikin kelas. Kita bikin objek dengan kelas PDO. Nah, di dalam konstruktor kita juga bikin sebuah tabel dengan nama admin dan tabel question. Nah, kalau kita lihat ini query-nya. Jadi create tabel if not exist admin. Jadi kita membuat tabel admin jika tabel tersebut tidak ada. Kalau tabel tersebut sudah ada, maka kita nggak karena jadi kita nggak usah buat lagi gitu. Jadi tabel tersebut akan dibuat jika tabel belum ada. Jadi di sini ada ID, ada name, ada username, dan ada password. Dan kita lihat lagi di create tabel question, kita sama juga ya, create tabel if not exist question. Jadi tabel ini dibuat ketika tabel tersebut gak ada gitu. Kalau tabel tersebut sudah ada, maka nggak akan dibuat lagi. Di sini ada ID, ada image, ada pertanyaan, ada jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban benar. Nah, di sini ada tabel. Ya, kita melakukan operasi root itu ke tabel apa. Dan kita ada create. Create ini dilakukan untuk menambahkan satu data ya. Misalkan di tabel admin gini. Oke. Kita melakukan query, misalkan begini ya. Insert into admin. Kita punya ID. Terus kita punya name, username, password, values. Misalkan ini kita kosongin karena auto increment. Name-nya misalkan Budi Santoso. Dia punya username namanya Budi. Ini kita kasih gini. Kemudian dia punya password misalkan 1 2 3 4 5 gitu, belum di hash misalkan. Nah, kalian pada saat menggunakan modulnya ini, kalian buatnya itu kayak gini. Oke, kalian bisa tulis misalkan db sama dengan new database. Nah, di bagian sini kalian tulis gini, db. Nah, sebelum menggunakan create ini, kita harus menggunakan ini dulu nih. Jadi table, misalkan tabelnya apa, admin. Nah, setelah itu baru kita create. Nah, create-nya bagaimana? Create-nya itu kayak gini. Kita kasih array, kemudian kita tulis ID-nya apa, kemudian name-nya bukan. Oh ya, ID-nya apa misalkan itu kosong ya. Kemudian yang kedua ada name-nya misalkan Budi Santoso.
username misalkan Budi, terus password 1234566. Oke, jadi kayak gitu ya. Untuk melakukan ini kita bisa dengan gini aja. Oke, ini kita copy dulu. Nah, oke, yang kedua itu kita punya yang namanya insert ya. Jadi insert ini digunakan untuk menambahkan lebih dari satu row. Misalkan gini, kita punya ID kayak gini, kemudian kita punya value lagi nih, kita kasih koma, misalkan titik-titik, misalkan namanya Muhammad Gidan. Oke, dia punya name username misalkan Gidan, kemudian passwordnya 1112222. Oke, gitu. Nah, kalian bisa menggunakan insert, jadi sama aja, ini tetap ya db tabel sebenarnya dengan parameter admin, kemudian kita tulis insert, jadi tulis kayak gini, dalamnya itu terdapat array lagi. Nah, jadi ada ID, oke, terus ada name-nya adalah Budi Santoso, kemudian username-nya Budi, passwordnya 1234566. Kemudian kita bikin lagi nih, namanya Muhammad Gidan dan passwordnya 112233. Nah, jadi kayak gini nih ya, jadi kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Nah, di sini ada get all. Nah, get all itu tuh kayak gini ya. Jadi get all itu kayak gini, select bintang from admin, udah gitu aja. Nah, cara pakainya itu tinggal kita ganti ya, ini sama ya tetap ya. Ya kata itu kita ganti get all. Oke, jadi kayak gitu. Dan ada lagi yang namanya get where, itu kayak gini ya. Jadi select bintang from admin, misalkan where, misalkan ID sama dengan 2. Nah, kita bisa bikin kayak gini, get where, kita tulis ID sama dengan 2. Nah, jadi kayak gitu aja, kita bisa bikin kayak gitu. Dan di bawahnya lagi ada edit ini kayak gini nih contohnya. Misalkan kita mau update admin set, misalkan kita mau ganti name-nya name sama dengan misalkan Bagus Santoso, where, oke, ini setnya gede ya, where ID sama dengan 1. Nah, kita bisa bikin kayak gini nih, edit where, jadi ada 2 array di sini. Yang mau kita edit adalah ininya, namanya name, kita ganti menjadi Bagus Santoso, kemudian kita kasih koma lagi, lalu kita masukin array lagi, where apa, ID sama dengan 1. Nah, jadi kayak gini, saya buat kayak gini. Dan ada lagi yang namanya delete where,
delete where ini kayak gini. Misalkan kita punya query delete from admin where id sama dengan 1. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Delete where, lalu kita masukin array lagi id 1. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak gini aja nih. Dan kemudian ada yang namanya search or where. Nah, misalkan kita punya sebuah query kayak gini. Select bintang from admin where, misalkan bentar dulu dah, ini saya bikin gini. Select bintang from admin where, misalkan name like kutip persentase, misalkan saya ambil dari sebuah variabel value ya. Gini, kemudian or, misalkan apalagi ya, username. Nah, ini udah kayak gini aja. Nah, kita bisa bikin kayak gini nih. Jadi kita bikin db sama new database. Di sini db, tabelnya apa, admin, kemudian search or where, ya sama aja kita tulis gini, id sama dengan misalkan kita punya sebuah variabel value gitu loh ya, yang diambil dari input, kita masukin value, kemudian kita koma lagi, ini dikasih kutip, ada username, ini name, ini ada username, kemudian diisi dengan value. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ada lagi nih yang namanya raw count all. Jadi raw count all ini misalkan kayak gini ya, kita mau mencari tahu berapa banyak baris sih di dalam sebuah tabel. Misalkan select count, oke, kita kasih nama total rows, kemudian di sini kita tulis tabelnya apa, admin. Oke, nah, ini kita bisa bikin kayak gini nih. Aduh, saya copy dulu dah. Oke, kita tulis gini aja nih, raw count all. Jadi ini untuk mengetahui berapa banyak baris yang ada di tabel admin. Oke, berikutnya ada yang namanya raw count where. Jadi kayak gini. Misalkan saya tulis where, misalkan name sama dengan Jidan. Ya, siapa tahu adminnya ada yang namanya Jidan. Lebih dari satu ya. Oke, di sini kita tulis gini aja. Raw count where. Jadi tulis parameter ini dalam bentuk array. Tulis name, tulis Jidan. Oke. Jadi dia akan mendapatkan baris. Berapa banyak sih baris yang namanya itu Jidan. Jadi gitu. Oke. Jadi gitu aja. Oke, mungkin kita langsung lihat aja ya websitenya. Oke, di sini kita nggak ada tabel ya, karena dibuat pada saat di konstruktor sini nih. Jadi dibuat tabelnya pada saat kita menjalankan data ini apa, websitenya pertama kali. Oke, kita buka localhost, ini dia. Kita klik enter. Jadi tampilannya kayak gini. Pada saat dibuka, nah baru nih kita udah dibuatkan dua tabel. Dan kalau kita lagi admin,
Oh, kita belum ada ya. Bentar. Seharusnya ada sih ini. Oh, kita tadi login ya. Oke, ulang. Nah, kalau misalnya dilihat, nah udah ada nih. Name-nya Muhammad Jidan, username-nya Jidan 123, passwordnya tadi 123456, udah di hashing. Udah di hash. Dan oke. Jadi ada dua tampilan ya. Ada tampilan untuk orang lain. Jadi orang lain itu hanya bisa menjawab. Lalu ada yang namanya admin. Admin ini bisa melakukan truth. Jadi bisa melakukan nambah soal, edit soal, hapus soal, dan lain-lain. Oke, kita login aja. Jadi Jidan 123, passwordnya 123456. Oke, di sini kita insert. Jadi soalnya itu ada dua tipe ya. Ada yang pakai gambar dan ada yang nggak pakai gambar. Oke, ini saya contohin soal yang nggak pakai gambar ya. Misalkan gini, soal-soal apa ya? Berapakah hasil dari 2 plus 2? Oke, jadi jawaban A adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada yang namanya jawaban benar. Nah, jawaban benar adalah jawaban dari keempat ini, yang mana yang benar nih. Nah, jadi harus sama ya. Harus ada dari salah satu ini. Oke, karena 2 tambah 2 sama dengan 4, kita tulis 4. Oke, kita insert. Nah, jadi nih, soal yang kayak gini. Oke, kita juga bisa edit. Misalkan ganti soal nih. Jangan 2 tambah 2, tapi 2 tambah 1. Oke. Nah, 2 tambah 1 itu 3 ya. Nah, jadi kita edit juga. Jawaban benarnya adalah 3. Oke, kita edit. Dan selesai. Oke. Di sini saya akan menambahkan soal yang menggunakan gambar. Kita pilih file. Ini filenya ini harus gambar ya. Kalau misalkan MP3, nah dia nggak bisa. Jadi kita pilih file, picture, kita pilih soal ini. Nah, ini udah ada foto-foto soal ya. Oke, pertanyaannya adalah berapakah hasil dari soal berikut? Oke, 2 kali 2 4, dikuadratkan menjadi 2 ya. 3, 4. Nah, ini jawabannya 2. Oke, kita tulis jawaban benar 2 dan insert. Oke, kita bikin lagi ya gambar soalnya. Misalkan ini yang ini. Berapakah hasil dari gambar berikut? 1, 3, 10, 17. Nah, ini jawabannya ini 10 ya harusnya. Jadi kita tulis 10, lalu kita insert. Oke, ada 3 ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan nggak kelihatan ya, aduh, ini gambarnya kecil banget sih. Nah, kalian juga bisa klik gambarnya. Nah, jadi ke zoom kayak gini nih. Nah, jadi bisa lihat lebih dekat. Untuk mengembalikannya, ini nggak bisa di scroll ya. Nggak bisa di scroll. Kalian nggak bisa ngeklik edit ini nggak bisa. Nah, untuk mengembalikannya kita klik close dan selesai. Itu aja. Oke, kita tambahin sampai 5. Dua pangkat 3 9, 8 tambah 9 17 ya. Oke, 17. Oke, kita tambahin satu soal lagi. Ini gambar, misalkan pertanyaannya, hewan apakah ini
Oke, jawabannya adalah singa. Jawaban benar dan selesai. Oke, perlu sampai 5 aja. Oke, untuk delete bisa tinggal klik aja. Nah, sebelum di delete ada notifikasi dulu nih. Apakah yakin ingin menghapus? Kalau misalkan kalian klik batal, nah maka nggak jadi dihapus. Nah, nggak kehapus ya. Tapi kalau misalkan kalian klik delete, terus klik OK, nah maka kehapus. Oke, kita tulis lagi contoh soal. Oke, jawabannya 4 dan kita insert. Oke. Nah, jadi ini adalah halaman admin yang bisa melakukan root pada soal. Oke, kita logout. Nah, di sini adalah halaman publik ya. Oke, mungkin kita coba tes ya. Nah, di sini ada tombol selesai. Tombol selesai ini nggak akan bisa dijalankan sebelum kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita jawab dulu pertanyaannya. Ini 4, ini 10. Misalkan ini 10, kita asal dulu. Kita singa, ini 4. Oke, kita klik selesai. Nah, di sini tahu nih. Jadi dari soalnya ada 5, benarnya ada 3, dan salahnya ada 2. Dan kita mendapatkan nilai 60. Ini salah di mana ya saya? Oke, nomor 1 dan nomor 3. Nah, kalau misalkan salah, ada ikon silang. Dan kita dikasih tahu nih, kita jawabnya itu awalnya adalah 4 ya. Ini salah. Yang benar itu adalah di 2 ini. Nah, jadi jawaban yang benar ternyata 2. Dan kalau misalkan benar ya ikonnya cuma centang dan ya udah, ini ada hijaunya aja. Dan kalau misalkan salah juga sama, silang, dan ada pemberitahuan kalau kita tuh jawabnya itu salah, yang 10, yang benar adalah 17. Dan di paling bawah ini adalah logo, ada tombol ulang. Jadi kalau misalkan kalian mau dari ulang, tinggal klik aja ini dan kalian dari ulang. Oke, mungkin kalian mau lihat ya tampilan kalau misalkan dibuka di HP, di handphone tampilannya kayak gini. Oke, misalkan 425 aja lah ya. Oke, di 425 tampilannya kayak gini. Kalau kita login, ya tampilannya kayak gini, insert kayak gini, kembali edit kayak gini. Ini ada delete image ya. Jadi kalau misalkan kalian mau hapus image, kalian centang ini, kemudian kita edit dan terhapus. Ya mungkin ini kurang efektif ya. Saya masih belum tahu gimana ya buatnya. Untuk hapus foto itu kita tambahin lagi ya. Tadi apa ya? Soalnya kayak yang ini deh. Oke, kita edit lagi dan muncul lagi. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4 foto. Kalau buka di sini tetap ada 4 ya. Oke, jadi nggak nimpa. Ya, kita logout dan ya mungkin kayak gitu. Coba kita jawab asal dulu. Oke, kayak gini. Dan kita dari ulang dan selesai. Oke, mungkin cukup sekian ya review website saya yang menggunakan PHP dan database MySQL. Sekian dan terima kasih.